Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini kembali lagi dalam materi kita tematik, masih di tema 1 dan subtema 3. Kita akan kembali membahas mengenai simpulan karena kita sudah mempelajarinya beberapa waktu yang lalu. Kita akan semakin memperdalamnya. Jadi membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Oke, simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks. Ketika kita membaca sebuah teks, kita menemukan informasi-informasi penting, kita akan jadikan satu dalam sebuah kalimat. Nah, disajikan dalam suatu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok. Jadi, ketika kalian sudah menyusun ide pokok, menemukan ide pokok, dan menemukan informasi penting lainnya yang belum termasuk dalam ide pokok tersebut, kita akan jadikan satu dalam suatu kalimat yang disebut dengan simpulan. Nah, simpulan dalam teks memuat pesan yang akan disampaikan. Pesan apa yang akan disampaikan oleh teks tersebut untuk pembaca? Nah, itu harus ada di dalam simpulan. Lalu intisari tulisan. Intinya apa yang diberikan dalam teks tersebut? Semuanya ditulis dengan kosa kata yang baku. Kosa kata baku seperti apa? Nanti kita akan lihat lagi. Oke, simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Jadi bukan hanya ide pokok, simpulan pun juga kita bisa buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita ingat kembali apa itu peta pikiran? Cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Jadi kata kuncinya apa, lalu intinya apa yang kita buat dalam diagram. Nah, itu peta pikiran. Oke, menuliskan simpulan dari teks. Simpulan dituliskan dengan menggunakan kosakata baku. Nah, ini yang kita akan bicarakan, yang dimaksud tadi kosakata baku. Kosakata baku itu apa? Kosakata baku adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Ingat yang Ibu pernah berikan, aturan yang kita gunakan berdasarkan apa? PUEBI, PUEBI. Tuh. Jadi, kosakata baku berarti kata-katanya menggunakan kata-kata yang baku. Tidak ada kesalahan dalam penulisan tanda, titik, koma, dan sebagainya. Lalu, huruf besar, huruf kecilnya, penggunaan bahasanya, ada bahasa asingnya atau tidak. Contoh, kalau kalian menulis kembali simpulan, kalian nggak boleh tulis enggak, tapi gunakan kata tidak. Itu contohnya, dan lain sebagainya. Jadi kosakata baku kita juga bisa cek di PUEBI ataupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar seperti apa. Itu. Nah, cara menuliskan simpulannya kita harus memerhatikan pokok permasalahan atau intisari dari teks tersebut. Kalau kita tidak tahu pokoknya, bagaimana kita bisa menemukan simpulan yang akan kita cari tersebut. Kemudian kita bisa menuliskannya dalam bentuk kalimat. Setelah kita menemukan intisarinya atau pokoknya, kita akan bisa menuliskannya dalam bentuk kalimat. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Bagaimana cara kita membuat simpulan? Ingat kembali. Yang pertama, membaca keseluruhan teks untuk menemukan informasi penting. Ingat, kalau tidak baca, ya tidak akan menemukan informasi pentingnya. Simpulan dapat dibuat dari informasi penting atau ide pokok. Ingat kembali, kalian menemukan ide pokok, ditambahkan informasi penting, dan nanti akan menghasilkan suatu simpulan, intisari dari teks tersebut. Oke, sampai situ kita materi hari ini, dan tugas kalian adalah mengerjakan buku pena halaman 61 sampai 62. Kerjakan langsung di buku tugas. Langsung jawab. Kumpulkan paling lambat pukul 11 dan Ibu akan mengambil penilaian untuk tugas hari ini. Silakan dikerjakan dengan sangat baik. Karena kalian sudah latihan hampir 2 subtema, hampir 3 subtema, bahkan kalian sudah latihan untuk menuliskan ide pokok dan simpulan. Seharusnya kalian bisa di akhir pembelajaran tema 1 ini. Apalagi di kelas 5 pasti sudah bisa lagi. Oke. Sampai situ dulu. Terima kasih. Semangat!
Tuhan Yesus memberkati. Ibu tunggu tugas kalian. Dadah.